Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sepertinya Arya kurang bersemangat. Ibu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Oke. ikut yang baik. Oke, terima kasih. Baiklah. Oke, silahkan berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, yuk, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Dian Purnawirayanti, Hadir. Arya Wiratama. Arya Wiratama sepertinya kelelahan dia ya. Wawan, ada dia, ada Tama, ada Purnawirayanti, ada. Oke. Sepertinya semuanya hadir. Baiklah, minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas untuk membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, baik LKPD dan bahan ajarnya kemarin. Gimana, udah dibaca? Arya? Sudah. Arya? On, Ya. Arya? Oke, baiklah. Baiklah, berikutnya Ibu akan membagikan kelompok. Nanti setiap kelompok akan ada satu ketuanya, dan ketuanya nanti silahkan mengkoordinasi ketua kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 itu akan diketuai oleh Dian Purnawirayanti, kemudian kelompok 2 akan diketuai oleh Arya Wiratama, kelompok 3 Wawan, dan kelompok 4 oleh Diah. Nah, selanjutnya minggu kemarin kita udah belajar tentang laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi laju reaksi itu bisa terjadi karena adanya salah satunya tumbukan efektif. Ada yang masih ingat nggak tumbukan efektif itu apa? Halo? Dian, Arya? Tepat sasaran. Tumbukan yang tepat sasaran. Jadi bisa juga dikatakan bahwa tidak begitu salah gitu. Jadi yang namanya efektif itu artinya tumbukan yang memang harus efektif, harus sesuai orientasinya gitu, baru bisa terjadi reaksi gitu kan. Dan tumbukan efektif ini bisa terjadinya reaksi dan bisa mempercepat laju reaksi gitu. Selanjutnya Ibu akan bagikan layar untuk sedikit mengulas, kita akan belajar tentang apa aja gitu untuk hari ini. Oke, ini kok nggak bisa ya? Sebentar ya, sabar. Aduh, salah, maaf. Oke. Kenapa lagi ini ya? Bagikan dokumen order reaksi. Gimana? Udah kelihatan ininya? PPT-nya, PDF-nya? Belum. Oh, belum. Oke. Belum. Kita tunggu sebentar ya. Baik. Udah nampak? Udah. Oke. Oke. Baik, kita lanjut. Sepertinya dia loadingnya lumayan lama. Oke, jadi di sini nanti kita pembahasannya. Jadi untuk pertemuan laju reaksi itu nanti ada beberapa pertemuan. Khusus untuk pertemuan kita hari ini, kita hanya membahas tentang laju reaksi. Jadi kalian itu disuruh menuliskan tentang laju reaksi itu apa gitu, persamaannya gitu. Nah, di sini KD yang ingin dicapai pada saat pertemuan ini yaitu KD 3.7, menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah mampu menuliskan ungkapan laju reaksi. Jadi nanti diharapkan kalian bisa menuliskan laju reaksi itu konsentrasi persatuan waktu. Jadi kalian bisa paham gitu dan bisa menuliskannya gitu. Kemudian kenapa tidak bisa di next ya? Nggak bisa next. Astagfirullahaladzim.
Mohon bersabar ya. Sepertinya loadingnya lumayan lama. Ya, sabar ya. Mungkin bisa diinikan terlebih dahulu untuk audionya. Nanti kalau misalkan memang pada saat tidak sedang berbicara, mungkin tidak apa-apa di mute dulu, suaranya dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Untuk tujuan pembelajarannya, karena memang kita pertemuan pertama ini hanya ada satu IPK yang diambil, jadi tujuan pembelajarannya itu adalah dengan model pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning, dan kita nanti diharapkan kalian bisa menuliskan laju reaksi itu sendiri. Baik, Ibu jelaskan sedikit tentang laju reaksi. Nah, di sini ada dua gambar. Ada gambar lalu lintas yang rame dan satu lalu lintas yang sepi. Gitu. Menurut kalian, gitu, menurut anak-anak sekalian, kira-kira yang mana yang memungkinkan terjadinya tabrakan itu yang mana yang lebih mungkin? Yang rame. Oh, yang rame. Oke, siap. Jadi yang memungkinkan terjadi tumbukan yang lebih memungkinkan itu adalah yang ramai. Jadi semakin ramai, kemungkinan juga akan semakin besar tumbukannya. Nah, tadi kita di awal sudah bahas tentang tumbukan, laju reaksi gitu ya. Nah, di sini ada laju reaksi. Laju reaksi itu ilustrasi yang ada tadi itu sama halnya kayak reaksi kimia. Jadi semakin besar konsentrasi, tumbukannya itu akan semakin gede memungkinkan dan semakin besar juga lajunya gitu. Nah, bahasannya adalah laju reaksi. Jadi laju reaksi kimia itu adalah perubahan konsentrasi baik reaksi ataupun produk dalam suatu satuan waktu. Jadi laju reaksi itu di sini Bu gambarkan ada R, kemudian tanda panah P gitu, jadi reaktan berubah jadi produk gitu, dimana laju reaksinya kalau untuk yang reaktan itu posisinya sebelah kiri, jadi reaktan itu akan berkurang. Di sini ada tanda minus yang berarti berkurangnya konsentrasi reaktannya per satuan waktu, sedangkan kalau yang produknya berarti bertambah. Kalau produk itu kan semakin ke kanan semakin banyak waktu dia akan bertambah gitu. Jadi bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu gitu. Nah, selanjutnya ini hanya penjelasan sedikit. Ini jadi minus di sini, minus konsentrasi reaktan per satuan waktu. Jadi minus itu bukan nilainya yang negatif, tapi laju pengurangan konsentrasi reaksi tiap satuan waktu. Dan kalau yang produk berarti dia laju penambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Nah, pada pertemuan ini memang hanya membahas tentang menuliskan persamaan laju reaksi ini berdasarkan konsentrasi per satuan waktu. Nanti di LKPD nanti akan lebih dijelaskan lebih detail gitu soal-soal yang berhubungan tentang laju reaksi di sini. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Halo? Mana duluan ya? Oh, oke. Jadi mana yang duluan? Jadi benar. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi kan di sini ada tulisannya R garis panah P gitu. Jadi yang duluan ada kira-kira yang mana? Reaktan apa produk? Produk tahu nggak Arya? Produk itu apa? Produk itu hasil. Jadi yang duluan ada menurut Arya kira-kira reaktan dulu apa produk dulu kira-kira? Reaktan dulu. Ya, benar, reaktan. Betul sekali. Makanya di sini tandanya negatif. Jadi reaktan itu bertambahnya waktu reaktannya akan berkurang, produknya akan terbentuk. Makanya plus di produknya begitu. Ada lagi pertanyaan? Oh, cukup. Oke, mungkin sudah mulai sedikit pemahami ya. Jadi materinya itu simple tapi harus dipahami itu secara menyeluruh. Baik. Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Beberapa contoh, Ibu punya beberapa contoh. Ini ada yang tahu gambar apa ini yang sebelah kiri? Petasan. Petasan. Kemudian yang sebelah kanan?
mobil. Ya mobil berkarat gitu. Jadi di sini ada dua ilustrasi atau dua contoh. Ada satu mobil berkarat, kemudian ada satu petasan gitu. Jadi dari dua ini itu yang reaksinya yang cepat itu yang mana kira-kira? Petasan. Nah, kenapa kok petasan ini lajunya cepat sedangkan reaksi untuk yang karat besi itu lebih lama? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena yang petasan faktornya karena sumbunya sudah terbakar habis. Karena faktor sumbunya terbakar habis. Kelompok Dian? Oke. Tidak apa-apa. Jadi di sini jadi ada beberapa permasalahan. Salah satunya di realita kita itu petasan ya. Petasan itu petasan, kemudian perkaratan besi, kemudian satu lagi itu adalah buah-buahan yang membusuk. Jadi dari ketiga itu kan reaksinya beda-beda kan? Beda nggak kira-kira? Beda-beda. Jadi dari ketiganya itu beda-beda tergantung dari apa yang bereaksi gitu kan. Nah, selanjutnya untuk menjawab berbagai permasalahan atau 3 permasalahan ini tadi, kenapa kok bisa lebih lambat, kemudian satunya agak lebih cepat, satunya lagi sangat cepat, itu nanti silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. LKPD-nya sudah Ibu bagikan, nanti silahkan per kelompok untuk mendiskusikan serta mempresentasikannya. Dan untuk kelompok yang sudah Ibu kan sudah bagi per kelompok gitu kan. Per kelompok tadi untuk kelompok 1 tadi diketuai oleh Dian Purnawirayanti, 2 Arya, 3 Wawan dan keempat Diah. Nanti setiap kelompok silakan diskusi, silakan kerjakan tugas yang ada di LKPD-nya dan nanti dipresentasikan. Untuk Arya Wiratama tolong mukanya ditampakkan lagi, Nak. Jadi Arya ini hilang-hilangan ya, ini kan Arya sebagai ketua kelompok, jadi biar ini ya. Oke. Silakan dibuka LKPD-nya masing-masing. Nanti kalau misalkan sudah selesai dikerjakan, boleh interupsi dan boleh langsung ditayangkan hasil dari diskusinya begitu. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan. Untuk kelompok Dian, ada yang ingin ditanyakan dari anggota kelompoknya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi ini ya, Ibu juga lupa ini. Jadi untuk ketua kelompoknya, untuk Arya, kemudian Dian, Wawan, dan Dia, nanti tolong dikondisikan karena memang kalian sudah Ibu ajarkan. Jadi nanti tolong kondisikan di kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan ada anak-anak atau teman-temannya yang kurang paham gitu bisa langsung diajari, tapi kalau misalkan memang belum bisa dipecahkan di kelompok nanti bisa tanyakan ke Ibu begitu. Silakan mulai dikerjakan LKPD-nya. Udah. Siapa yang mau duluan? Kelompok siapa kira-kira yang mau duluan presentasi? Arya. Kelompok Arya sudah siap? Arya Wiratama tolong jangan di unmute dulu kalau ini. Oke, siap. Mungkin agak digedein ya, biar kita bisa ini juga. Gedeinnya. Sudah kelihatan? Mana layarnya? Oke. Turunin. Kecilin maksudnya. Kayaknya terlalu kegedean nggak? Lagi? Oke, geser lagi, Nak. Oke, ayo, sok, silakan dipresentasikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, kelompok 2 akan mempresentasikan perubahan
yang berlangsung dengan cepat ataupun lambat. Oke. Petasan, perkiraan laju reaksinya berlangsung cepat dalam hitungan menit. Oke. Petasan akan mudah meledak begitu sumbu disulut api. Oleh sebab itu, sumbu petasan agak panjang agar tidak mudah meledak sebelum dilempar. Gambar nomor 2, rantai yang berkarat berlangsung lama dalam hitungan minggu. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam karena pengaruh lingkungan antara lain kelembapan udara, air, dan zat elektrolit. Gambar 3, pembusukan buah berlangsung sedang dalam hitungan hari. Makanan dan buah-buahan setelah dibiarkan beberapa hari di udara terbuka akan mengalami proses pembusukan dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 yang diketuai oleh Arya Wiratama. Mungkin Arya Wiratama boleh di ini kameranya boleh dihidupkan kembali. Jadi nggak kelihatan. Jadi kurang bisa dikontrol. Oke. Boleh. Harus ditampakkan dong. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang diketuai oleh Arya Wiratama. Sepertinya ketuanya nih begitu selesai langsung ditutup, belum membuka pertanyaan ya. Ada yang mungkin ingin bertanya kelompok lainnya? Nggak usah tanya. Ada? Mau bertanya, Bu? Oh, boleh. Apa? Jadi untuk laju reaksi, kenapa petasan lebih cepat dibandingkan besi berkarat? Ayo, kelompok Arya Wiratama boleh dijelaskan kenapa petasan Karena itu jauh lebih bubunya cepat? telah habis dan mengenai bubuk mesiu, lalu pas kena api bubuk itu meledak. Oh, begitu. Karat lama. Kalau karat lebih lama. Kenapa lebih lama? Ya. Kenapa lebih lama? Ntar mikir ya. Butuh proses. Ya, jadi yang dikatakan Arya tadi benar. Jadi karena memang kalau petasan itu sumbunya itu biasanya memang agak lebih panjang. Jadi begitu sumbunya dihidupin, kalau dia kena bubuk musuhnya cepat dia meledaknya. Sementara kalau karat itu kan reaksinya dia butuh oksigen, kemudian kelembapan airnya. Jadi dia lebih lama prosesnya daripada petasan. Kalau petasan itu kecepatan bereaksinya itu lebih cepat gitu. Mungkin ada lagi kelompok lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah ya untuk kelompok yang lain, sepertinya belum ada respon. Kita berikan applause dulu untuk kelompok 2 yang sudah sangat bagus ini ya. Oke, terima kasih Arya Wiratama sebagai kelompok 2. Oke, boleh di unmute kalau sudah tidak ini. Selanjutnya untuk kelompok yang sudah siap. Kelompok 2. Kelompok 2 Arya. Dian kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Oh, oke, siap. Kelompok 1. Oke, silakan Dian. Untuk soal nomor 1. Oh, ini 2. Dian tidak bisa berbagi ini. Share screen nggak bisa? Nggak bisa. Oke, saya share screen terlebih dahulu berarti ya, biar Ibu yang share screen, nanti dijelaskan ininya jawabannya. Arya tolong ini dulu, Arya di stop share screen-nya. Oke. Oke. Tadi kelompok 1 sudah, ini ya kelompok 2 sudah dijelaskan oleh Arya sebagai ketua kelompoknya. Kelompok 2 di soal nomor 1 dan 2 ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke, baik, silakan. Jawaban untuk soal yang pertama, tuliskan persamaan reaksi C2H4 lalu O3
C2H4O, dan O2. Kemudian yang B, tentukan laju reaksi, reaksi, dan produk. Jadi jawabannya untuk soal yang nomor 1 yang A, persamaan reaksi dari C2H4 plus O3 menjadi C2H4O plus O2. Kemudian yang B, Dian, laju reaksi Dian, reaksi. sebentar. Ini kalau membacanya itu untuk wujudnya juga disebutin C2H4 gas ditambah dengan O3 gas gitu. Boleh diulangi? Ya Bu, persamaan reaksi C2H4 gas plus O3 gas bereaksi menjadi C2H4O gas plus O2 gas. Oke. Kemudian yang B, laju reaksi reaksi. Laju reaksi C2H4 sama dengan berkurangnya konsentrasi C2H4 per satuan waktu. Kemudian laju reaksi O3 sama dengan berkurangnya konsentrasi O3 per satuan waktu. Kemudian laju reaksi produknya, laju reaksi C2H4O sama dengan bertambahnya konsentrasi C2H4O per satuan waktu. Kemudian laju reaksi O2 sama dengan bertambahnya konsentrasi O2 per satuan waktu. Kemudian soal yang kedua, tuliskan laju reaksi H2, kemudian O2 dan H2O. Kemudian yang B, saat O2 turun pada 0,23 mol per liter skon, berapa kenaikan terbentuknya H2O? Soal yang pertama, persamaan dari reaksi 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O gas. Oke, benar. Laju reaksi reaksinya, laju reaksi H2 sama dengan berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu. Kemudian laju reaksi O2 sama dengan berkurangnya konsentrasi O2 per satuan waktu. Kemudian untuk laju reaksi produknya, laju reaksi H2O 2H2O sama dengan bertambahnya konsentrasi 2H2O per satuan waktu. Oke. Kemudian untuk soal yang B, perbandingan koefisien atau angka di depan senyawa. Laju reaksi H2, kemudian laju reaksi O2, laju reaksi H2O sama dengan 2:1:2. Kemudian dimasukkan laju reaksi yang diketahui, yaitu 0,23 mol per liter skon banding laju reaksi H2O. Jadi hasilnya laju reaksi H2O sama dengan 2 kali 0,23 mol per liter skon bagi 1, jadi sama dengan 0,46 mol per liter skon. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lainnya? Demikianlah presentasi dari kami. Saya persilakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, baik. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya Wawan? Atau kelompok dia? Atau kelompok Arya? Tidak. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin Ibu sedikit bertanya untuk Dian Purnawirayanti selaku ketua dan anggota dari kelompok ini, dari kelompok 1. Kenapa dalam laju reaksi untuk yang produk itu kok dia nilainya itu plus, sementara untuk yang reaktan tadi negatif itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kelompok Dian? Karena konsentrasinya berkurang. Kalau untuk Kemudian yang mana?
Yang kurang itu konsentrasi yang mana? Kalau untuk reaktannya Heeh. konsentrasinya berkurang. Heeh. Kalau untuk produk konsentrasinya bertambah Oh, oke, per siap. satuan waktu. Oh, oke. Oh, jadi ya. Jadi kenapa kok kalau yang di reaktan itu dia berkurang? Karena ya memang semakin banyak waktu dia akan berkurang, sementara produknya itu akan semakin bertambah. Arya mungkin jangan di ini nak ya. Layarnya jangan di, harus dinampakkan mukanya biar ibu bisa ngontrol. Oke. Baik, mungkin sekian gitu dari beberapa kelompok yang sudah tampil gitu. Mungkin terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, terima kasih. Baik, mungkin sekian gitu untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan simpulkan bersama. Kita tadi tentang membahas tentang laju reaksi. Apa sih laju reaksi? Apa nak laju reaksi dari yang sudah kita bahas? Laju reaksi itu perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Ya, perubahan konsentrasi per satuan waktu gitu. Jadi kalau ada 3 fenomena kita tadi, ada karat besi, kemudian petasan meledak, dan buah-buahan yang membusuk. Dari ketiga ini yang paling cepat yang mana tadi? Petasan meledak. Petasan meledak. Kemudian yang paling lambat apa kelompoknya Arya? Yang paling lambat nak? Karat. Ya, jadi karat. Jadi dari ketiga tadi reaksinya itu ada yang sangat cepat, kemudian ada yang lambat, sangat lambat gitu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan itu kita sudah pelajari minggu lalu gitu. Baik, untuk minggu depan mungkin kalian bisa membaca modul yang nanti bakal ibu bagikan untuk bahan ajarnya. Jadi tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi, nanti baik LKPD maupun bahan ajarnya akan ibu bagikan. Silahkan nanti dipelajari per kelompok. Dan untuk minggu depan itu bisa dipelajari semuanya. Dan untuk hari ini mungkin ibu cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum ibu tutup? Cukup untuk kelompok Arya, dia ataupun kelompok Wawan, ada yang ingin ditanyakan? 1 tambah 1 kali 0. Ini ngawur pertanyaannya ya. Ini kan pembahasannya tentang laju reaksi kimia, kenapa jadi 1 kali 1 tambah 0 gitu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya yang sudah berkenan hadir di kelas ibu. Untuk minggu depan silakan dibaca lagi, jadi lebih enak gitu. Jadi kalau ketemu anak-anaknya yang ini kan enak gitu ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Good. Ntar dulu.